Dalam bentangan sejarah Islam, bulan Sya'ban menempati kedudukan yang sangat agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan secara khusus menisbatkan bulan ini kepada diri beliau dengan sabdanya, "Sya'ban adalah bulanku." Kemuliaan bulan ini semakin nyata dengan tercatatnya berbagai peristiwa besar yang menjadi tonggak peradaban Islam. Mulai dari kisah emosional keluarga Sayyidina Umar bin Khattab, strategi cerdas Nabi menghadapi ancaman internal di tengah padang pasir, wafatnya tokoh visioner Nahdlatul Ulama, hingga peristiwa monumental berputarnya arah kiblat umat Islam sejauh 180 derajat. Berikut adalah 9 peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Peristiwa 9. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Hafsah. Bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriyah mencatat sebuah peristiwa penting yang melibatkan keluarga Sayyidina Umar bin Khattab. Saat itu Sayyidah Hafsah baru saja menjanda setelah suaminya Hunais bin Huzaifah gugur akibat luka dari Perang Badar. Sebagai ayah, Sayyidina Umar bin Khattab berusaha mencarikan pendamping terbaik. Ia menawarkan putrinya kepada sahabat Utsman bin Affan, lalu kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Namun, keduanya tidak memberikan jawaban yang diharapkan, yang membuat Sayyidina Umar merasa kecewa. Ia pun menceritakan hal ini kepada Rasulullah. Mendengar itu, Rasulullah memberikan jawaban yang menenangkan. Beliau menyampaikan kabar gembira bahwa Sayyidah Hafsah akan menikah dengan sosok yang lebih baik daripada Sayyidina Utsman dan sebaliknya. Sayyidina Utsman akan menikah dengan sosok yang lebih baik daripada Sayyidah Hafsah. Ucapan tersebut pun terbukti. Sayyidah Hafsah kemudian dinikahi oleh manusia paling mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Sedangkan Sayyidina Utsman bin Affan dinikahkan dengan putri Rasulullah, Sayyidah Ummu Kulsum. Pernikahan ini memiliki tujuan mulia untuk memuliakan Sayyidah Hafsah sebagai janda pahlawan Badar, sekaligus mempererat hubungan persahabatan Nabi dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Peristiwa 8. Perang Bani Mustalik. Pada bulan Sya'ban tahun kelima Hijriyah, terjadi sebuah peristiwa militer yang menunjukkan kecerdasan strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Perang Bani Mustalik. Perang ini bermula ketika Rasulullah menerima kabar bahwa suku Bani Mustalik sedang menyusun kekuatan untuk menyerang Madinah. Merespons ancaman tersebut, Rasulullah mengambil keputusan cepat. Beliau tidak menunggu diserang, melainkan membawa pasukan untuk mendatangi musuh lebih dulu. Langkah ini berhasil dan kemenangan pun diraih kaum muslimin dengan relatif cepat. Namun, poin penting dari peristiwa ini justru terjadi setelah pertempuran usai. Dalam perjalanan pulang, soliditas umat Islam diuji oleh musuh dalam selimut. Tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul berupaya keras memecah belah persatuan antara kaum Muhajirin dan Ansor melalui hasutan-hasutannya. Selain itu, pada momen inilah bermula peristiwa Hadisul Ifki, yaitu tersebarnya berita bohong yang menyerang kesucian istri Nabi, Sayyidah Aisyah. Peristiwa di bulan Sya'ban ini memberikan pelajaran bahwa tantangan umat Islam saat itu bukan hanya menghadapi musuh yang nyata di medan perang, tetapi juga menjaga keutuhan umat dari hasutan dan fitnah yang muncul dari dalam. Peristiwa 7. Turunnya syariat tayamum. Peristiwa ketujuh masih berkaitan erat dengan perjalanan pulang dari Perang Bani Mustalik. Di tengah perjalanan, rombongan Rasulullah terpaksa berhenti di padang pasir yang tandus karena Sayyidah Aisyah kehilangan kalungnya. Situasi menjadi tegang karena persediaan air sudah habis. Sementara waktu sholat subuh hampir tiba. Para sahabat merasa gelisah, khawatir tidak bisa bersuci untuk melaksanakan sholat. Di tengah kebingungan dan ketiadaan air itulah Allah menurunkan wahyu yang membawa keringanan luar biasa. Allah mensyariatkan tayamum, yaitu bersuci menggunakan debu atau tanah yang suci sebagai pengganti wudhu. Syariat ini menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama yang kaku dan memberatkan,
melainkan agama yang senantiasa memberikan solusi bagi umatnya. Peristiwa 6. Kelahiran Sayyidina Husain bin Ali. Pada tanggal 3 Sya'ban tahun keempat Hijriyah, lahirlah cucu kedua Rasulullah, Sayyidina Husain bin Ali. Kelahiran ini disambut dengan sukacita yang mendalam oleh Rasulullah. Beliau sendiri yang menggendong sang bayi, membacakan azan dan memberinya nama Husain, sebuah nama indah yang sebelumnya tidak pernah digunakan oleh bangsa Arab. Posisi Sayyidina Husain sangat istimewa di hati Nabi. Rasulullah pernah bersabda dengan penuh kasih sayang bahwa Husain adalah raihanah atau bunga wangiku di dunia. Tak hanya itu, kelak Rasulullah juga memberikan gelar abadi kepada beliau dan kakaknya Sayyidina Hasan sebagai Sayyidu Syababi Ahlil Jannah atau pemimpin para pemuda di surga. Peristiwa 5. Wafatnya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Bulan Sya'ban juga mencatat momen duka mendalam bagi bangsa Indonesia, khususnya warga Nahdliyin. Pada tanggal 5 Sya'ban 1372 Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 1953, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim wafat dalam usia yang sangat muda, yakni 39 tahun. Meski usianya singkat, jejak sejarah yang beliau ukir sangatlah panjang. Putra dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sekaligus ayahanda dari Gus Dur ini adalah sosok visioner yang melampaui zamannya. Beliaulah tokoh yang berani melakukan terobosan besar dalam dunia pesantren, yaitu memasukkan pelajaran umum dan sains modern ke dalam kurikulum pesantren. Berkat beliau, santri tidak hanya pandai mengaji kitab kuning, tapi juga siap memimpin negara. Tak hanya itu, Kiai Wahid adalah negarawan ulung. Beliau menjadi jembatan emas yang menyatukan nilai-nilai Islam dan kebangsaan dalam perumusan dasar negara Pancasila. Kepergiannya di bulan Sya'ban adalah kehilangan besar, namun warisan pemikirannya tetap hidup dan menjadi fondasi bagi kemajuan kaum santri hingga hari ini. Peristiwa 4. Turunnya perintah puasa Ramadan. Pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah terjadi perubahan besar dalam tata cara ibadah umat Islam. Sebelumnya Rasulullah dan para sahabat terbiasa melakukan puasa yang juga dilakukan oleh umat terdahulu, seperti puasa Asyura atau puasa 3 hari setiap bulan. Namun, di bulan Sya'ban inilah Allah menurunkan wahyu yang menyempurnakan syariat tersebut, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini mengubah status puasa secara total. Dari yang sebelumnya sunnah atau mengikuti tradisi lama, menjadi kewajiban mutlak, fardu, dan menjadi identitas khusus bagi umat Nabi Muhammad. Dengan turunnya perintah ini, bulan Sya'ban menjadi saksi sejarah naik kelasnya umat Islam yang mulai memiliki syariat puasa tersendiri, 1 bulan penuh sebagai salah satu rukun Islam yang kita jalankan hingga hari ini. Peristiwa 3. Penyerahan laporan amal tahunan. Raf'ul A'mal. Bulan Sya'ban dikenal sebagai bulan Raf'ul A'mal atau momen pengangkatan amal manusia secara tahunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan, ini adalah masa tutup buku bagi rekam jejak perbuatan kita selama setahun penuh. Laporan ibadah, kebaikan hingga dosa-dosa kita sedang direkapitulasi untuk diserahkan kepada Sang Pencipta. Inilah alasan utama mengapa Rasulullah SAW sangat sering berpuasa sunnah di bulan ini. Beliau pernah bersabda dengan alasan yang sangat menyentuh hati. Aku senang jika saat amalku diangkat, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang etika seorang hamba. Rasulullah, manusia yang paling mulia dan dijamin surga, merasa masih perlu untuk mempersembahkan kondisi terbaik saat laporan amalnya diperiksa. Maka Sya'ban adalah peringatan bagi kita, jangan sampai saat buku catatan tahunan kita ditutup, yang tertulis di halaman terakhir justru kelalaian, bukan ketaatan. Peristiwa 2. Turunnya ayat anjuran sholawat. Peristiwa kedua menjadikan Sya'ban istimewa dengan julukan bulan sholawat. Di bulan inilah Allah menurunkan surat Al-Ahzab ayat 56. Sebuah ayat yang mengubah cara pandang kita terhadap kemuliaan Nabi Muhammad. Ayat ini memiliki kedudukan yang sangat unik dan berbeda dari perintah ibadah lainnya. Coba kita perhatikan, ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat,
puasa atau zakat, Allah tidak melakukan perbuatan tersebut. Allah tidak sholat dan tidak berpuasa. Namun khusus untuk perintah sholawat, ayatnya dimulai dengan pernyataan bahwa Allah dan para malaikatnya telah bersolawat kepada Nabi. Baru kemudian perintah itu ditujukan kepada orang-orang beriman. Turunnya ayat ini di bulan Sya'ban menegaskan satu hal, bahwa kedudukan Rasulullah sangatlah agung sehingga Allah sendiri berkenan memuji kekasihnya itu. Peristiwa 1. Peralihan arah kiblat. Inilah peristiwa puncak yang terjadi di bulan Sya'ban, sebuah peristiwa yang mengubah arah wajah umat Islam selamanya. Pada pertengahan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, saat Rasulullah sedang memimpin sholat di Masjid Bani Salamah, turunlah wahyu yang sangat dinanti-nanti. Selama 16 bulan di Madinah, Rasulullah sholat menghadap Baitul Maqdis di Palestina, arah utara. Namun hati kecil beliau memendam kerinduan agar kiblat dikembalikan ke Ka'bah, arah selatan, kiblatnya Nabi Ibrahim. Kerinduan itu tidak beliau ucapkan dengan kata-kata, melainkan hanya dengan menengadahkan wajah ke langit penuh harap. Maka Allah pun menjawabnya dengan menurunkan surat Al-Baqarah ayat 144. Seketika itu juga, di tengah gerakan sholat, Rasulullah memutar tubuhnya 180 derajat. Beliau berbalik arah dari utara menuju selatan menghadap Ka'bah. Tanpa ragu dan tanpa bertanya, para sahabat yang menjadi makmum di belakang langsung mengikuti gerakan tersebut. Demikianlah 9 jejak sejarah yang terukir di bulan Sya'ban. Rangkaian peristiwa tersebut mulai dari perpindahan arah kiblat, turunnya perintah sholawat, hingga kewajiban puasa, menegaskan bahwa Sya'ban adalah bulan pemantapan identitas dan persiapan spiritual. Bulan ini hadir untuk menata arah hidup, membersihkan catatan amal, dan memperkuat cinta kepada Nabi sebagai bekal utama sebelum memasuki gerbang suci Ramadan. Semoga keberkahan Sya'ban menyertai langkah kita semua hingga Allah sampaikan usia kita berjumpa dengan bulan Ramadan.